di sini akan menceritakan sedikit tentang buku kami yang berjudul Buku Generasi X. Pada bab pertama itu berisi tentang pengertian generasi X, sejarah generasi X, dan juga ciri-ciri generasi X. Yang pertama, pengertian generasi X. Generasi X adalah kelompok yang lahir antara tahun 1965 sampai 1980, dibentuk oleh era peralihan ke informasi, krisis global, dan perkembangan teknologi. Mereka dikenal mandiri, pragmatis, krisis terhadap otoritas, adaptif terhadap teknologi, serta menghargai keseimbangan hidup. Yang kedua yaitu sejarah generasi X. Generasi X ini tumbuh di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik global seperti krisis minyak, perang dingin, dan juga globalisasi. Nah, mereka itu menghadapi ketidakstabilan ekonomi, perubahan struktur keluarga, serta transisi teknologi dari tradisional ke digital. Nah, generasi ini menjadi jembatan menuju era modern dengan kemampuan bertahan dan berpikir realistis. Yang ketiga yaitu ciri-ciri generasi X. Generasi X dikenal mandiri, adaptif, dan juga fleksibel akibat tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi, perubahan teknologi, dan juga nilai sosial. Mereka adalah generasi transisi dari era tradisional ke era digital. Mereka menghargai kualitas dalam konsumsi dan memiliki etos kerja yang tangguh tetapi fleksibel. Nah, dalam hubungan sosial, mereka pragmatis dan mendukung kesetaraan gender. Pendidikan dianggap sebagai sarana keterampilan praktis untuk menghadapi perubahan. Mereka juga membawa pengaruh besar pada budaya populer dan memiliki pandangan global serta toleransi tinggi. Nah, generasi ini menjadi jembatan antara baby boomers dan juga generasi milenial, memadukan etos kerja tradisional dengan fleksibilitas modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu strategi pendidikan pada generasi X. Yang pertama, pembelajaran yang efektif pada generasi X, yaitu generasi X adalah kelompok yang lahir di antara tahun 1965 hingga 1980. Mereka tumbuh dalam era transisi teknologi analog ke digital. Nah, strategi pendidikan yang efektif untuk generasi ini melibatkan yang pertama, pendekatan praktis, yaitu generasi X menghargai pembelajaran yang relevan dalam dunia nyata. Nah, penyampaian materi yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari akan lebih efektif. Yang kedua, metode mandiri. Nah, generasi ini cenderung mandiri dan suka belajar sendiri. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus sangat sesuai. Yang ketiga, teknologi pendukung. Meskipun tidak sepenuhnya digital natif, generasi X cukup akrab dengan teknologi. Penggunaan alat bantu seperti presentasi digital atau video interaktif akan membantu. Yang keempat, interaksi personal. Nah, mereka menghargai pendekatan personal dari pendidikan. Mentor yang memberikan umpan balik konstruktif akan lebih diterima. Yang kelima, yaitu keseimbangan waktu. Sebagian besar generasi X memiliki tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Nah, program pembelajaran yang fleksibel seperti kelas malam atau online dapat mendukung mereka dalam belajar. Yang kedua, yaitu perbedaan berpikir kritis pada generasi X dan milenial. Nah, generasi X berorientasi pada hasil nyata dan pragmatisme. Berpikir kritis lebih berfokus pada solusi langsung karena mereka tumbuh di masa penuh ketidakpastian, yaitu seperti krisis ekonomi, perubahan teknologi. Nah, cenderung lebih skeptis terhadap otoritas atau institusi besar, sehingga sering mengevaluasi informasi secara mandiri, yaitu mengutamakan perjalanan hidup dalam mengambil keputusan. Generasi milenial,
yaitu lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Nah, berpikir kritis mereka lebih dipengaruhi oleh teknologi, terutama media sosial. Mereka terbiasa mengevaluasi berbagai sumber informasi secara cepat, lebih kolaboratif dan terbuka terhadap ide-ide baru, yaitu cenderung menggunakan data dan tren untuk mendukung analisis dibandingkan hanya mengandalkan pengalaman pribadi, yaitu memiliki pola pikir optimis dan sering kali lebih inovatif dalam mencari solusi. Nah, jadi kesimpulan dari strategi pendidikan pada generasi X yang efektif harus memperhatikan kebutuhan unik tiap generasi. Generasi X memerlukan pembelajaran yang relevan dengan pengalaman nyata, sedangkan generasi milenial lebih membutuhkan pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi, yaitu berpikir kritis pada generasi X didasarkan pada pengalaman dan pragmatisme, sementara generasi milenial cenderung menggunakan data dan teknologi dalam proses berpikirnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai strategi pengasuh pada generasi X. Nah, jadi bab ini membahas pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua, pengaruh generasi X dan Y milenial, serta dampak budaya populer dan teknologi terhadap cara pengasuhan. Yang pertama yaitu pola pengasuhan orang tua. Pola asuh adalah hubungan emosional dan sikap orang tua terhadap anak yang mempengaruhi perilaku, karakter, dan mental anak. Nah, pola asuh yang keliru dapat berdampak negatif, teman-teman, pada perkembangan anak. Ada 3 jenis pola asuh menurut para ahli. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, yang mana orang tua mendisiplinkan anak dengan peraturan ketat dan tanpa kebebasan. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Orang tua memberi kesempatan bagi anak untuk mengeluarkan pendapat mereka dengan komunikasi dan diskusi. Pola asuh permisif atau yang terakhir yaitu orang tua memberikan kebebasan tanpa banyak pengawasan atau bimbingan. Nah, jadi pola asuh demokratislah yang dianggap terbaik karena mendorong anak untuk berkembang dengan baik dalam lingkungan sosial. Nah, perbedaan pola asuh juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pengalaman orang tua, teman-teman. Kedua yaitu generasi X dan Y milenial. Pertama, generasi X itu tumbuh pada awal perkembangan teknologi dan informasi. Mereka cenderung mandiri, praktis, dan lebih beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua yaitu generasi Y atau milenial. Itu lebih terbuka, kreatif, dan peka terhadap teknologi. Mereka cenderung lebih peduli terhadap pengembangan diri dan hubungan sosial, serta lebih terbuka dalam mendidik anak-anak mereka. Orang tua dari kedua generasi ini lebih terbuka dengan anak-anak mereka dan menggunakan teknologi untuk mendukung pola pengasuhan yang lebih positif. Yang ketiga yaitu pengaruh teknologi dan budaya populer. Nah, budaya populer yang banyak dipengaruhi oleh media dan globalisasi mempengaruhi cara hidup masyarakat, termasuk pada generasi X dan Y. Kehadiran budaya populer seringkali menyebabkan pertentangan antara generasi, terutama dalam cara mendidik anak. Nah, budaya ini dapat membawa dampak positif dan negatif, di mana dampak negatif lebih dominan seperti menggeser budaya lokal. Yang terakhir yaitu film My Generation. Film ini menggambarkan kehidupan generasi milenial yang vokal dan berani mengungkapkan pandangan mereka tentang kehidupan. Nah, ada pertentangan antara orang tua generasi X dan anak mereka generasi milenial, yaitu mengenai cara menghadapi perkembangan budaya populer. Film ini menggambarkan perubahan sikap dan cara hidup yang dipengaruhi oleh budaya populer dan teknologi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dari generasi X dan Y berpengaruh pada pembentukan karakter anak yang dipengaruhi oleh budaya populer dan perkembangan teknologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu tentang strategi dan tantangan generasi X di era milenial.
Pada subbab pertama menjelaskan tentang adaptasi teknologi menghadapi kemajuan digital. Indonesia mengalami kemajuan dalam industri media mencakup media cetak dan elektronik. Masyarakat informasi memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan bisnis. Generasi X yang lahir antara 1960 sampai 1980 dapat beradaptasi dengan teknologi meski pada tahap awal. Media televisi berperan besar dalam penyebaran informasi, namun sering berkembang teknologi masyarakat beralih ke media digital. Kesenjangan digital, terutama antara kota dan desa, masih menjadi masalah. Dengan inisiatif seperti Jabar Digital Services di Jawa Barat untuk mengatasi hal ini. Kesenjangan juga terjadi di kalangan generasi X dalam penggunaan media sosial dan televisi. Pada subbab kedua menjelaskan tentang adaptasi pustakawan Kementerian Pertanian dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Perspektif multigenerasi. Revolusi industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2000 sampai 2005 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perpustakaan. Teknologi seperti internet cepat, kecerdasan buatan, big data, robotika mulai merubah cara kerja dan layanan di perpustakaan. Perpustakaan kini harus mampu beradaptasi dengan teknologi untuk tetap relevan dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pustakawan dituntut untuk berkolaborasi lebih erat dengan pengguna dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses informasi, seperti penggunaan e-katalog dan layanan berbasis internet. Selain itu, perpustakaan harus menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi pengetahuan dan mendukung kegiatan belajar, baik secara fisik maupun virtual. Bagian C yaitu tantangan ekonomi dan ketidakpastian keuangan. Ketidakpastian kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar, interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Ketidakpastian kebijakan ekonomi atau economic policy uncertainty (EPU) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara maju dan juga digunakan pada negara-negara dengan skala perekonomian terbuka besar. Misalnya negara G20, salah satunya adalah Indonesia. Ketidakpastian kebijakan ekonomi disusun berdasarkan 3 komponen, diantaranya yaitu komponen pertama, mengukur liputan surat kabar tentang ketidakpastian kebijakan ekonomi. Komponen kedua, mencerminkan the number of federal tax code pada tahun mendatang. Komponen ketiga, menggunakan ketidaksepakatan di antara para peramal ekonomi sebagai proksi untuk ketidakpastian. Pertumbuhan kredit perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun fungsi utama dari perbankan termasuk di dalamnya 5 fungsi dasar, yaitu yang A, memobilisasi tabungan, yang B, mengalokasikan pendanaan ke tempat yang produktif, yang C, memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, yang D, memfasilitasi perdagangan atau trading, perlindungan terhadap nilai mata uang atau hedging, diversifikasi dan mengumpulkan risiko, yang E, mengawasi penggunaan dana yang disalurkan.
Adapun beberapa fungsi dari kredit perbankan diantaranya yaitu A. Meningkatkan daya guna uang, B. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, C. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang, D. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, E. Meningkatkan kegairahan dalam berusaha, F. Meningkatkan pemerataan pendapatan, G. Meningkatkan hubungan internasional. Suatu ketidakpastian kebijakan adalah risiko ekonomi yang terkait dengan kebijakan pemerintah di masa depan dan kerangka kerja peraturan yang menjadi masalah signifikan di dunia keuangan. Indeks ketidakpastian atau EPO menjadi satu faktor kunci dalam mengukur tingkat ketidakpastian. Ada 3 transmisi pengaruh ketidakpastian kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, transmisi melalui perusahaan dan agen ekonomi. Ketidakpastian kebijakan akan mengubah atau menunda kegiatan konsumsi, kegiatan menabung, dan keputusan investasi. Yang kedua, melalui permintaan dan penawaran. Hal ini dapat meningkatkan produksi dan biaya keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan keengganan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak dapat diubah. Transmisi yang ketiga, melalui pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang penuh perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko di pasar keuangan. Ada 3 komponen yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian kebijakan. Yang pertama, liputan berita tentang ketidakpastian kebijakan ekonomi. Yang kedua, data kadaluarsa kode pajak. Yang ketiga, ketidaksepakatan peramal ekonomi. Yang D yaitu krisis identitas dan tekanan sosial di dunia yang terus berkembang. Generasi X yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980 menghadapi tantangan unik dalam mempertahankan identitas tengah perubahan sosial yang tepat. Dunia yang mereka kenal saat remaja dengan komunikasi berbasis langsung dan nilai-nilai tradisional kini telah digantikan oleh era digital yang didominasi teknologi dan media sosial. Hal ini menyebabkan generasi X harus berjuang untuk mempertahankan citra diri yang autentik sambil menyesuaikan diri dengan ekspektasi baru yang dihasilkan oleh dunia maya. Dampak dari krisis identitas ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga psikologis. Banyak individu dari generasi X mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi akibat tekanan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tepat. Namun, stigma terhadap isu kesehatan mental membuat mereka enggan mencari bantuan profesional. Generasi X perlu mengidentifikasikan ulang identitas mereka dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional yang masih relevan dengan kebutuhan modern. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan komunitas dan pengembangan keterampilan baru dapat membantu mereka menemukan rasa makna dan tujuan, meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah. Selain itu, generasi X perlu mengembangkan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Dengan mengelola waktu yang dihabiskan di media sosial dan lebih fokus pada hubungan yang bermakna di dunia nyata, mereka dapat mengurangi tekanan sosial yang timbul dari perbandingan dan ekspektasi yang tidak realitas. Yang persaingan dengan generasi milenial dan generasi Z di dunia kerja. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar aktivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha.
Motivasi kerja adalah suatu dorongan yang muncul pada setiap individu secara sadar maupun tidak sadar dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Setiap karyawan tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Gaya kepemimpinan karyawan yang mempunyai pemimpin yang baik pada umumnya akan mampu memberikan performa yang juga baik. Cara atasan dalam memimpin karyawan yang ada di bawahnya akan sangat mempengaruhi performa perusahaan dan juga karyawan. Gaya kepemimpinan yang baik adalah dengan cara mengayomi karyawan agar mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada masing-masing karyawan dengan tanpa tekanan dan berlebihan. Selain sikap disiplin, motivasi kerja dan gaya kepemimpinan memiliki faktor yang mampu memengaruhi kinerja karyawan, yaitu pada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana setiap karyawan menjadi tenang dan menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaan.